proses pelaksanaannya mungkin ya Mas. Sampean pernah ikut tradisi peti laut Mas? Ya kalau orang sini jelas maksudnya bukan ikut jadi pelaksana, tapi prosesnya kan jelas ikut semua. Iya, kira-kira proses itu berapa hari pelaksanaannya Mas? Kalau dulu itu bisa setengah bulan, pernah setengah bulan, tapi itu dengan ludruk itu. Setelah petik laut biasanya di sini setelah acara petik laut itu dibarengi dengan acara ludruk. Kalau sekarang itu ludruknya cuma 2 malam, kalau dulu itu ludruknya bisa 1 minggu. Kalau sekarang cuma 2 hari, karena selain kontraknya mahal itu ludruknya itu juga padat juga jadwalnya. Jadi yang melepas petik laut ke laut itu rombongan ludruk itu. Bukan masyarakat nelayan, tapi dibarengin sama nelayan. Iya, dibarengi masyarakat sini. Artinya yang melepas diiringi dengan ludruk yang dari Sumeneb biasanya. Dari kami datangkan dari Sumeneb. Acara-acaranya itu apa saja, itu rangkaiannya itu dimulai dari datangnya ludruk itu. Baru sorenya biasanya sebelum dilepas ke laut itu sorenya itu ludruknya tandek kata orang sini itu. Sorenya itu ada acara tandek ludruk paginya, bukan pementasannya, masih itu masih tandeknya itu, baru paginya dilepas diiringi dengan gong apa dan seterusnya. Cuman sempat di sini diprotes oleh kaum santri itu. Ya, masalah ludruk ini, budaya itu seharusnya tidak bertentangan dengan agama kan, seperti itu. Tapi saya termasuk orang yang mendukung petik laut sebenarnya. Saya tanya begini ke para santri, silahkan tanya ke nelayan sini apakah mereka syirik apa tidak, kan berkaitan dengan syirik atau tidaknya. Silahkan tanya, yang memberi rezeki itu siapa, apakah petik laut apa Allah? Nanti jawabannya mesti Allah semua, cuma caranya salah. Artinya hal-hal yang tidak mubadzir itu, artinya uang dibuang ke laut itu ditiadakan, minta ditiadakan. Ya karena kami dari pengurus NU itu berkonsultasi karena di NU itu kan kami tidak bisa tidak mengamputasi tradisi, tapi dimodifikasi. Artinya kami memodifikasi. Sebelum acara petik laut itu ada khotmil Quran 30 juz. Kemudian ketika petik lautnya diarak ke tengah laut itu biasanya diiringi ludruk, kami iringi sholawatan dengan rabbanaan seperti itu. Dan itu sempat berjalan tahun kemarin, periode kemarin, tapi beberapa waktu yang lalu itu penyelenggaranya, karena yang menyelenggarakan bukan desa, tapi kalau desa pengurus NU itu menekan agar hal-hal yang berbau syirik itu ditiadakan, diganti. Dan isi dari petik laut itu citek kata orang sini, isi perahunya itu yang petik lautnya itu tidak boleh berisi hal yang tidak bisa dimakan ikan. Petik laut itu kan ditenggelamkan. Itu isi nasi, kepala sapi mungkin bisalah dimakan ikan, masih bisa dimakan lah. Kemudian uang, biasanya uang digantung 2.000-an 5.000-an itu diganti bendera merah putih dan sebagainya, itu diganti. Akhirnya para santri itu sepakat dan mereka mengapresiasi sebenarnya. Tapi yang namanya
orang banyak, ada nelayan itu yang menentang. Artinya karena sudah menjadi kepercayaan, kalau isinya tidak lengkap, tidak seperti dulu lagi itu, maka tidak akan dapat banyak ikan. Seperti itu katanya. Akhirnya apa? Setelah acara pelaksanaan itu, nelayan itu dia pergi nelayan itu biasanya dapat banyak, memang tidak sebanyak itu. Akhirnya apa? Dia membuat petik laut sendiri. Isinya itu diisi seperti dulu lagi, baru dihanyutkan ke laut sendiri, seperti itu. Karena sudah kepercayaan, siapa yang mau melarang, uangnya uang dia sendiri, kan seperti itu. Tapi kalau desa yang mengadakan, ada intervensi dari kaum santri itu yang mayoritas alumni Sidogiri, Lirboyo, dan pondok-pondok yang ada di Madura ini. Memang Sitek itu maunya dimodifikasi, sekiranya itu dijauhi dari syirik. Karena memang di NU memang harus dimodifikasi, karena dulu pernah hasil Bahsul Masail di NU tahun 82 kalau tidak salah, itu tentang sedekah bumi itu. Kalau ya namanya sedekah masa cuma kalau kepercayaannya yang memberi keselamatan itu bukan selain Allah, ya syirik hukumnya, kan seperti itu. Tapi kalau memang untuk sedekah, ya namanya sedekah. Kalau di Jawa Tengah biasanya rebutan gunung apa buah itu namanya sedekah, dimakan sendiri, itu tidak masalah. Itu Mas, kira-kira itu kan tadi disampaikan kalau pemerintah desa yang mengadakan di laut ini, masyarakat orang-orang NU selalu menekan untuk dimodifikasi. Ya. Kira-kira tanggapan masyarakat melihat dinamika tanggapan NU yang melihat dinamika masyarakat yang seperti itu bagaimana, Mas? Yang tidak mau apa? Banyak yang mendukung, cuma yang kurang serk itu juragan kapalnya itu. Ada, bukan tidak semua sebenarnya, ada sebagian yang ini kalau tidak dilaksanakan dengan ini karena mereka yakin kan di laut itu ada penghuninya. Memang kan di semua tempat itu kan ada jinnya. Memang kan kita di Islam itu kan memang diajari kalau memang selain manusia kan ada makhluk jin, ada jin juga. Cuma karena mereka tidak senang, takut bahkan mereka sampai keluar bahasa seperti ini. Kalau ada apa-apa dengan nelayan, misalkan ada karam atau apa, karena makhluk laut itu marah, misalkan, apa Anda mau bertanggung jawab? Seperti itu. Sekarang angin kencang, perahunya karam, mesti yang bersangkutan itu kalau mengiyakan, untungnya kami tidak mengiyakan. Kalau mengiyakan jelas kami yang kena. Akhirnya ya kalau angin kencang nelayan karam, masa mau kami yang disalahkan, kan seperti itu. Akhirnya ya dengan kami akhirnya itu disetujui. Tapi itu setelah acara selesai itu beberapa bulan kemudian itu mengadakan sendiri. Tapi tidak acara besar, cuma membuat petik lautnya sendiri, itu isinya kemudian dihanyutkan. Untuk perubahannya atau ditambah dengan nilai-nilai keislaman ini pada tahun berapa kira-kira itu? Kemarin itu sebelum Pilpres, kayaknya tahun 2018 kayaknya. Pilpres kan 2019 kemarin. Itu sempat rame dulu. Dimandangin itu ada grup di Facebook itu mandangin bicara politik, itu isinya macam-macam sebenarnya. Karena bingung mau dikasih nama apa, akhirnya politik itu pun bisa apa saja, politik kebangsaan, politik keagamaan, kan itu. Akhirnya di situ sempat jadi primadona grup itu. Orang mandangin tiap ada permasalahan, baik ada maling, ada apa, itu selalu dibahas di situ.
dimandangin bicara politik itu memang ada ketika petik laut itu pro kontranya itu ini kalau perseorangan yang mengadakan ini kan desa mengadakan petik laut itu mengajak sirik semua masyarakatnya. Kalau saya mengalurkan seperti ini, kalau memang haram silahkan Anda jangan nonton, kan seperti itu. Kalau Anda bicara ini haram Anda lewat di pinggir jalan itu kan perempuan itu kan aurat, tidak tertutup. Saya sampai bilang ini, istri Anda saja ada di pinggir jalan itu tidak berkerudung, tidak itu sebenarnya kan sudah dosa. Sampean melihat kalau mau bicara dosa, itu kan dosa pribadi. Soalnya ini jawabannya dia. Soalnya ini kan dikomandoi oleh kepala desa, artinya kan nanti satu desa yang kena seperti itu. Akhirnya itu dimodifikasi itu, dan itu dapat apresiasi. Karena apa? Karena sebelum kami mengadakan ini di Sampang itu, di PCNU Sampang sempat rame juga. Ketua PCNU Sampang itu Kiai Itkon Busiri itu mengadakan sitek di Cuk Lanteng itu, desa Cuk Lanteng. Itu sekian lama desa Cuk Lanteng itu tidak mengadakan petik laut, maka mau mengadakan, akhirnya dikomandoi oleh PCNU dan dimodifikasi. Hotmil Quran, baca sholawatan, dan yang diralung ke laut itu nasi itu bisa dimakan ikan kan nasi apa nama tumpeng yang diralung itu kan cuman karena memang ada suara-suara sumbing itu, bahkan sampai di sini dulu abahnya yang mau menghapus petik laut, sekarang anaknya nggak tahu diri mau mengadakan petik laut sampai keluar seperti itu yang membuat telinga Ketua PCNU Sampang itu panas kata beliau. Kemudian beliau sempat dipanggil oleh Suriah, Rois Suriah PCNU Sampang ya, Kiai Safiuddin Abdul Wahid itu dari Gersempal, kemudian wakil roisnya Kiai dari Encelen Kiai Muhaimin Abdul Bari itu disidang, dipanggil, ditanyakan, silahkan jelaskan masalah petik laut yang ada di Cuk Lanteng itu kok mau mengadakan. Itu sebelum terjadi di sidang dijelaskan oleh beliau, masyarakat Cuk Lanteng itu kalau bukan kami yang mengadakan, kebetulan PCNU menunjuk Les Bumi waktu itu. Les Bumi, lembaga NU yang menaungi seni kan Les Bumi, semuanya dipasrahkan ke Les Bumi itu. Kalau kami tidak menghandle acara itu, saya khawatir itu bisa jadi sirik. Karena kami yang menghandle, kami ganti semuanya. Biasanya ada joget-joget, orkes dan sebagainya, kami ganti dengan pengajian dan hotmil Quran dan sholawatan seperti itu ketika meralung dan kami nanti diganti tumpeng yang biasanya kepala sapi, kami hilangkan semuanya. Jadi intinya kami tidak menghapus tradisi, tapi kami memodifikasi. Akhirnya apa jawaban para kiai Sampang itu? Lanjutkan langsung seperti itu. Akhirnya itu dapat apresiasi malah. Nah, dimandangin kemudian ditiru oleh MWC NU Pulau Mandangin itu berkoordinasi dengan desa. Kebetulan karena kepala desanya pengurus MWC juga, ya artinya ikut masukan dari MWC untuk memodifikasi. Kalau kemarin itu karena bukan desa yang mengadakan itu, semacam pokmasnya itu yang jadi penyelenggara, kemudian dikomandoi oleh Pak Asmarah itu yang buat citek sendiri itu. Akhirnya ya kembali lagi, tidak ada hotmail Qurannya, kembali lagi ke
zaman dulu itu ya kami tidak bisa nekan karena itu urusan personal seseorang. Kalau kami nekan seperti itu takutnya rame. Sedangkan kami kan intinya di NU itu kan pengennya damai, Iya. ya, negara damai dan sebagainya. Berarti ya setelah ada perubahan ini masih ada beberapa para nelayan yang belum bisa belum bisa terima dengan Ya. baik sehingga melakukan Sehingga kembali lagi ke tradisi masa lalunya. Eh, biasanya kan untuk pelepasan JTEK itu yang saya pahami dari beberapa media itu ditenggelamkan. Nah, sedangkan yang khususnya di Mandangin itu dalam satu versi di media itu saya temukan di Mandangin ini tidak ditenggelamkan JTEK-nya itu, melainkan dihanyutkan. Nah, itu kenapa ya bisa berbeda dengan yang lain itu? Kalau dulu sebenarnya JTEK itu dulu itu bukan ditenggelamkan sebenarnya, tapi tenggelam. Ketika diseret oleh kapal itu tenggelam sebenarnya. Akhirnya jadi tradisi karena kapalnya itu kan terbuat dari bambu, kapal buatan itu, sehingga kalau tidak kuat kena ombak sedikit tuh karam sebenarnya. Di Mandangin itu sebenarnya tidak mau ditenggelamkan karena memang tradisi di tiap wilayah itu pesisir itu biasanya berbeda. Iya. Kalau di Mandangin itu memang tidak mau ditenggelamkan dari dulu karena sempat dulu tenggelam itu memang terkena ombak. Tidak tahu kalau di pesisir lain itu memang sengaja ditenggelamkan mungkin. Dan di Mandangin itu biasanya angin kemana, misalkan arah JTEK-nya itu menuju desa mana, biasanya itu ngontak pihak desa sana. Oh, iya. Silahkan ini diambil sedekahnya. Makanya meskipun ada kepala sapinya atau dan lain-lainnya itu ada uangnya, itu kami ini tidak terlalu protes karena memang diambil orang seperti itu. Oh iya. Karena memang ada yang ngambil, artinya tidak mubazir, tidak murni sedekah laut atau memberi makan jin dan sebagainya. Karena memang diambil lagi itu kami itu agak legowo, artinya mau diisi apa saja terserah. Meskipun begitu itu disuruh diambil ke orang kan seperti itu. Tapi kalau dulu memang tenggelam, memang ditenggelamkan, entah itu awalnya tenggelam sendiri atau sengaja ditenggelamkan apa terkena ombak, itu kurang tahu juga saya. Setahu saya kalau saya waktu ikut ralung petik lautnya itu tidak ditenggelamkan, dilepas, diseret lalu dilepas, mengikuti arah anginnya, angin kemana maka dilepas ke sana seperti itu. Berarti semisalnya arah angin menuju ke Sumeneb gitu ya, berarti orang-orang di bagian Sumeneb itu pasti dikabarin hanya ketika menemukan. Iya, tidak JTEK. sampai Sumeneb sebenarnya. Di sekitar Sampang Sampang. Camplong ini sudah biasanya sudah dihubungi, ini arahnya ke sini, silahkan, seperti itu. Ada yang seperti itu. Sebenarnya tidak boleh, sebenarnya itu tidak ditenggelamkan, dihanyutkan, cuman pengennya tenggelam sendiri. Artinya ketika itu berarti rezekinya ikan di situ, sambil lalu memberi, sebenarnya kan memberi makan ikan, artinya sebagai wujud syukur. Artinya kita hidup di Mandangin itu kan mayoritas nelayan, kita hidup dari laut, maka JTEK itu kan seperti itu. Maka kita membuat suatu bentuk syukur itu lewat petik laut itu. Sama halnya dengan hasil bumi, misalkan baik di luar negeri atau biasanya kalau di luar negeri kan di Italia misalkan lemparan tomat, festival lempar tomat itu karena memang itu
ditujukan karena panen tomat di Italia waktu itu kan melimpah. Demikian juga gebek apa di Jogja atau di mana itu di Bandung kayaknya, itu karena memang hasil panen melimpah, maka dibuat syukuran, sedekah bumi dan sebagainya, itu karena memang rasa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan sebenarnya. Dan itu dicontohkan dulu kan waktu masa persembahan kepada Tuhan itu lewat anaknya Nabi Adam dulu ya. Waktu Kobel dan Hobel itu mau disuruh untuk mempersembahkan hasil yang bertani, silahkan hasil taninya dipersembahkan, yang mengembala kambing itu silahkan dipersembahkan. Itu akhirnya yang dimenangkan oleh Hobel itu karena mempersembahkan yang terbaik, karena ini dipersembahkan untuk Tuhan, kata Hobel keyakinannya itu, yang memperebutkan iklimah kalau tidak salah itu. Itu kan sudah ada sejarahnya sebenarnya. Untuk tujuan, berarti tadi bentuk daripada tujuan mengadakan petik laut ini seperti yang sampai sebutkan tadi, bentuk rasa rasa syukur kami terhadap laut lah istilahnya. Bukan kami sirik ke laut, tapi seperti halnya daerah-daerah lain itu sebagai wujud syukur kami itu kami mengadakan ini di Ralung untuk memberi makan ikan lah istilahnya. Ya meskipun ada unsur-unsur siriknya kalau namanya orang banyak, orang dulu kan, orang-orang dulu itu kan banyak yang tidak mondok sebenarnya. Kalau orang dulu kan ikut kata kiai. Kalau kata kiai, kalau orang meninggal silahkan ngaji di makamnya, baca ini sudah ikut. Kalau orang sekarang kan disuruh ini apa dulu dalilnya kan, seperti itu. Kalau orang dulu kan tidak mempertanyakan dalilnya itu sudah kiainya itu sudah dalil. Kalau orang dulu disuruh ini sama kiai sudah tidak mempertanyakan dalilnya. Jadi sampean kan salah satu toko di NU juga ya. Mungkin tanggapannya sampean ketika melihat masyarakat yang belum sepenuhnya ya, masyarakat nelayan khususnya belum sepenuhnya menerima adanya modifikasi PT laut ini. Ya, memang berhubungan dengan masyarakat itu repot sebenarnya. Karena memang di NU sendiri kan kalau bisa jangan diamputasi kan, seperti itu. Dimodifikasi. Ya kalau jalan akhirnya itu memang diamputasi hal-hal, artinya kalau memang sudah tidak bisa dimodifikasi, tidak ada baiknya ya amputasi kan, seperti itu. Tapi kalau untuk petik laut kan bisa dimodifikasi sebenarnya, dan butuh waktu, mungkin butuh waktu karena dimandangin ini kan sekarang sudah mulai orang-orang dimandangin kan sudah berpendidikan, sudah banyak yang kuliah dan mondoknya sudah lama di pondok, seperti itu. Mungkin suatu saat acara petik laut itu bisa dimodifikasi, diterima, atau bahkan bisa dihilangkan petik laut itu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, yang namanya budaya itu kalau dihilangkan itu saya sendiri tidak sepakat, lebih setuju untuk dimodifikasi. Sebenarnya banyak yang setuju, cuman karena penyelenggaranya itu kebetulan orang yang tidak setuju, akhirnya kami tidak bisa memaksakan kehendak. Sebenarnya masyarakat itu banyak yang setuju dimodifikasi, bahkan banyak yang senang. Lebih bagus diiringi hadroh daripada diiringi dengan nyanyian sendelan itu. Tapi kami tidak melarang ludruk,
masuk ke sini karena memang selain ludruk itu budaya Jawa Timur, asalkan tidak bertentangan kan seperti itu. Kalau sekarang kan memang yang penyanyinya wanita, kalau dulu kan laki-laki semua. Ludruk itu laki-laki semua, berdandan seperti wanita. Kalau sekarang kan memang asli wanita. Sebenarnya dulu waktu zaman Gus Dur sebenarnya ludruk itu sempat diperdebatkan juga, soalnya laki-laki menyerupai perempuan dan sebagainya. Jawaban Gus Dur kan ente, daripada pakai lebih dosa mana kalau perempuan asli yang dijadikan pemeran bisa dipeluk dan sebagainya, itu lebih dosa mana daripada laki-laki yang menyerupai, artinya karena memang menghindari, bukan karena perempuan yang dijadikan dipegang-pegang oleh orang yang bukan muhrimnya, kan bisa lebih baik kan pakai laki-laki. Jawaban Gus Dur seperti itu dulu. Itu aja dulu.